Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya berarti ada satu yang benar. Mana yang benar itu saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, pondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya baca terus. Saya tidak meminta petunjuk siapapun. Saya baca. Saya tidak pernah membaca Bible ini secara acak. Saya baca secara berseri. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuh, memintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu. Lalu saya membaca lagi Lukas. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi manusia.
Saya membaca kitab Injil Yohanes ini banyak hal rahasia yang saya dapatkan. Yesus berkata banyak hal di dalam Injil Yohanes dan itu tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Di antaranya, dia berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Dia berkata, "Akulah air hidup." Dia berkata, "Akulah terang dunia." Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, beliau bersabda demikian. "Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku pergi, aku akan kembali menjemputmu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat yang ke-6, beliau bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kecuali lewat Dia." Ini ayat yang membangkitkan iman dan semangat saya. Dia berkata bahwa Dia membangun sebuah rumah yang kekal bagi kita di surga. Dan sesudah Dia membangun rumah yang kekal di surga, Dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini tidak ada di dalam ajaran semua nabi yang pernah ada di dalam dunia, kecuali perkataan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam agama Yahudi. Tuhan memberikan kitab Taurat yang nama agamanya adalah Judaism. Tidak ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain perkataan ini. Tidak ada. Tidak ada di dalam kitab suci saya juga yang nama Al-Quran. Tidak ada juga. Tetapi hanya ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga kalau tidak lewat Dia." Hebat. Lalu saya membaca sampai dengan terakhir Injil itu. Lalu saya baca lagi kisah para rasul. Saya tidak pernah berhenti. Saya rindu, saya haus membaca Bible ini, firman Tuhan. Saya menemukan lagi satu kalimat yang sangat luar biasa di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat yang ke-12. "Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, bukan saja di Israel, bukan saja di Arab, bukan saja di Amerika, bukan saja di Indonesia, tetapi di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali nama Yesus Kristus." Bersyukur kita orang-orang percaya Yesus Kristus. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, amal ibadah kita. Kita selamat karena nama Yesus Kristus. Luar biasa. Saya membaca terus-menerus. Lalu ketemu dengan kitab Roma, saya baca kitab Roma dan Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8 dan 9, dan ayat itulah yang membuat saya bertobat. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-9 dari kitab Roma pasal 14 itu berkata demikian. Inilah ayat yang membuat saya bertobat. Demikian perkataan itu. Sebab Kristus Yesus mati supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Begitu saya baca ayat ini, saya berpikir sederhana, rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhan yang orang Kristen dan Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang orang hidup dan orang mati.